Setelah pihak keluarga sempat menunda prosesi pemakaman Rizky Ahmad, pemuda yang tewas akibat dipatuk ular king cobra peliharaannya sendiri, lantaran menganggap almarhum hanya mati suri, jenazah Rizky akhirnya dimakamkan keluarga pada hari Kamis kemarin. Prosesi pemakaman pemuda asal Palangkaraya itu juga dihadiri oleh ayah kandung almarhum Ahmad Fauzi. Disertai duka mendalam keluarga, maka seperti inilah suasana proses pemakaman almarhum Rizky, mulai dari sholat jenazah hingga ditempatkan di peristirahatan terakhir. Asyhadu an la ilaha illallah. Ganggu, nah, gelang-gelangnya. Memang itu mati suri dan setelah dibawa pulang kan masih kayaknya masih ada kayak itu. Hangat ya badannya ya. Dan dia kan sebenarnya mungkin ya menunggu bapak lah. Artinya anak bertemu bapak, setelah bertemu bapak dia sudah pulang. Sudah bayang. Sebelumnya, peristiwa yang menimpa Rizky sempat menyedot perhatian publik, apalagi ketika keluarga masih menunda prosesi pemakaman pasca Rizky dipatuk pada Minggu lalu, ketika ia beraksi dengan ular peliharaannya di acara Car Free Day di Palangkaraya. Dan setelah menunda hingga 4 hari, ayah kandung almarhum mengakui ikhlas dan meminta agar ular king cobra peliharaan anaknya tak disakiti dan kembali dilepaskan ke alam liar. Dan saya permintaan pada waktu itu dilepaslah, jangan sampai disakiti Ularnya. Dan jangan sampai disakiti dan jangan sampai dimatikan gitu. Lepaskan aja, kalau memang janji saya sudah sampai ya sudah, nggak apa-apa. Saya ridho pada yang kuasa. Kata korbannya. Iya, racunnya itu kan nggak bisa diambil lagi. Karena rencana kita tadi kan setelah ularnya ini kita lepas, ya mungkin ada perubahan. Ya, apa takdir dia sudah nyampai kan, ya apa boleh buatlah sudah. Memang janji gitu, jangan disiksa gitu. Saya sebagai orang tua menitikan saya ya lah, nggak ada masalah. Keluarga bisa menerima ketetapan Allah ini karena ya sudah menjadi suratan gitu. Dan kalau melihat kasus-kasus yang seperti ini, memang tidak memungkinkan untuk ada pengobatan alternatif lain lah, sulit gitu. Ironi bagi Rizky ketika ular king cobra yang dipeliharanya justru merenggut nyawa sendiri. Meski sempat mendapat pertolongan medis hingga disuntikan beberapa kali serum anti racun ular, tapi nyawa Rizky tetap tak tertolong. Dan setelah korban dibawa keluarga, sehari setelah peristiwa naas itu terjadi, jenazah tak langsung dimakamkan keluarga. Bahkan mereka sempat percaya jika Rizky hanya mati suri. Kami sudah memberikan serum anti bisa ular. Sejak kemarin sudah 8 vial kita masukkan ke tubuh korban serum anti bisa ular untuk menangani toksin tersebut. Rupanya mungkin racunnya lebih berat ya. Rumah sakit menyatakan udah meninggal suatu pasien, itu pasti kan ada yang namanya proses kematian tuh biasa ada kaku mayat, ada lebam mayat, dan juga ada perubahan suhu tubuh pada mayat tersebut ya. Jadi ya kita pasti kalau udah mengatakan di suatu rumah sakit atau suatu fasilitas kesehatan mengatakan seseorang pasien sudah meninggal, pasti dia melakukan pemeriksaan terlebih dahulu, seperti apakah ada detak jantungnya masih ada, apakah pupilnya masih midriasis maksimal atau belum, dan juga biasa kita merekam jantung juga apakah masih adakah detak jantungnya. Anti venom, cuman sulit gitu kalau untuk ular king cobra karena dosisnya banyak sekali.
Ya, kembali lagi memang yang menyembuhkan itu Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya berusaha, ada yang melalui jalur medis, ada yang melalui jalur alternatif. Berinteraksi dengan ular king cobra yang beracun dan sangat mematikan memiliki resiko tinggi. Karena ganasnya racun ular tersebut, dalam hitungan 30 menit hingga 1 jam saja, korban bisa meninggal dunia. Lalu, apa yang seharusnya dilakukan ketika seseorang tergigit ular berbisa? Apabila kita tergigit, kita cepat-cepat melakukan fiksasi. Fiksasi itu apa? Jadi bisa menggunakan dengan kayu, botol ataupun bambu. Jadi kita bisa mengikatkan daerah yang digigit tersebut supaya posisinya diam, stabil. Jadi tidak bergerak. Tujuannya supaya racun itu tidak menyebar ke seluruh tubuh. Dan cepat-cepat kita langsung pergi ke fasilitas kesehatan yang menyediakan bisa serum bisa ular tersebut. Jadi sayang aja disayangkan gitu sampai kejadian seperti itu. Takut lah, apalagi denger kayak begini kayaknya enggak deh. Sampai melihara ular tuh kayaknya enggak. Kucing pernah, tapi kalau ke ular-ular enggak. Tapi aku pernah pegang karena waktu itu aku punya temen di lokasi syuting, Lucky Hakim. Dia kan punya banyak banget tuh binatang-binatang. Dulu kan kita syuting stripping pernah tuh 1 tahun. Tiap hari dia bawa ular lah, apalah, pernah megang. Tapi untuk melihara tuh kayak nggak kepikiran sama sekali sih, kayaknya nggak mungkin aku. Buat para pehobi ular king cobra, berhati-hatilah gitu. Dan bagi yang belum hobi, ya sudahlah, biarkan saja di alam bebas. Hindari pertemuan dengan ular gitu. Kalau lihat ular udah mendingan pergi saja gitu. Dan semoga ini bisa menjadi pelajaran untuk kita semua. Dari keputusan keluarga Rizky Ahmad, korban tewas akibat dipatuk ular king cobra peliharaannya sendiri yang akhirnya memakamkan almarhum Rizky setelah ditunda beberapa hari. Inilah suara hati Ibunda Eza Gionino terkait penundaan pernikahan anaknya. Sehari setelah Eza Gionino mencurahkan isi hatinya, apa sebenarnya alasan Ruh Gaya tak memberi restu kepada putranya tersebut? Benarkah Echa, kekasih Eza, dianggap terlalu mengatur keuangan Eza dan memberi dampak negatif hingga membuat putranya berubah drastis? Simak berita lengkapnya hanya di Hot Shot sesaat lagi.